Halo, selamat malam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik dengan saya Firman Heriansyah, teman-teman ya. Oke, jadi di video sekarang saya mau mengulas lagi video sebelumnya yang memang udah saya bahas, tapi karena emang masih banyak yang nanya teman-teman ya, jadi mau nggak mau saya mau buat konten lagi masalah tentang takut mati teman-teman ya. Oke, kenapa sih saya buat konten ini? Karena masih banyak ya teman kita di ngomen di video sebelumnya itu masih takut mati, terus juga di WhatsApp juga ada teman-temannya, di Instagram juga ada, masih sampai apa ya, masih ngerasa dihantui sama takut mati itu teman-teman ya. Padahal semua orang yang kena anxiety itu pasti ngalamin takut mati teman-teman ya. Orang yang nggak kena anxiety juga dia pasti takut mati ya. Jadi siapa sih yang nggak takut mati teman-teman ya. Oke, jadi mohon maaf kalau misalkan kamu nonton video saya ngebahasnya itu mulu, karena gini loh, kamu ngerasa nggak sih ketika kamu kena anxiety terus kamu nanya ke orang, terus orang itu jawab pertanyaannya, kemudian hari kamu nanya lagi, karena kamu mungkin pertama dia jawab kamu puas, tapi kemudian hari kamu kumat, kamu nanya lagi. Nah itu saya ngalamin. Ya jadi waktu itu saya pernah di backup sama beberapa orang. Saya nanyain hal serupa, pernah ini nggak sih, pernah itu nggak sih, pernah takut ini nggak sih, dan jawabannya pernah. Lalu saya dikasih solusi, tapi nggak tahu kenapa ya kemudian hari itu jadi keulang lagi, nanya lagi. Nah mungkin kalian lagi di fase seperti ini teman-teman, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, saya pasti bantu ya, walaupun emang saya ngulang-ulang tapi tetap saya bantu insya Allah teman-teman semampu saya gitu ya. Oke, jadi sebelum ke pembahasan juga apa ya, di sini saya nggak lupa ya, karena udah seminggu kita nggak nyapa teman-teman ya. Jadi saya mau nanya kabar kamu gimana, terus jam segini kamu ngapain ya, lagi ngapain. Ini saya buat konten jam 10 malam, pas jam 10 teman-teman ya. Karena ada beberapa kegiatan sebelumnya gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan malam kayak gini kamu lagi ngapain gitu ya. Terus apakah anxiety-nya jam segini kumat atau udah waktunya relax gitu ya. Soalnya gini loh, kenapa saya nanya kayak gitu, karena saya itu punya jam-jam dimana jam itu pasti kumat ya, antara lain pagi-pagi, siang, sorenya itu udah asar, itu pasti kumat sampai ke Isya itu udah lepas aja. Nah kalau misalkan kamu gimana nih ya, jam 10 malam, coba kalau misalkan kamu jam segini kumatnya, coba komen ya. Mudah-mudahan teman yang lain bisa ngebantu ya. Oke, terus apa kabar buat kalian ya, semoga kabar baik, kabar sehat, jauh dari penyakit, jauh dari musibah teman-teman ya. Oke, jadi mulai aja ke pembahasan takut mati teman-teman. Tapi perlu disclaimer di sini bahwa setelah kamu nonton video ini jangan sampai kamu jadi takut lagi. Ya, enggak, jangan sampai. Tapi di sini coba berbagi pengalaman, karena saya punya pengalaman buruk di sini teman-teman ya, seriusan ya. Jadi enggak kamu doang loh, saya juga punya, teman saya punya, semua teman saya yang kena anxiety yang udah ketemu sama saya pernah mengalami takut mati ini. Mungkin di antara mereka setelah kita cerita-cerita, pengalaman saya paling ya seperti itu teman-teman ya. Jadi diingatkan lagi di sini bahwa kalau misalkan kamu udah dengar video ini, jangan sampai kamu ke trigger ya, karena cuma sharing aja lah, jadi cuma hiburan doang, cuma flashback karena kamu nanyanya itu terus, makanya saya jawab lagi ya. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Kita mulai aja ya. Jadi seperti biasa, video ini saya dibuat jadi part 3 teman-teman. Jadi pertama pengalaman takut mati, kedua solusi, dan ketiga kesimpulan dari semua part ya. Jadi kayak video sebelumnya gitu loh ya, biar jelas juga gitu ya, mudah-mudahan kamu ngerti. Jadi makanya kalau misalkan ada video berikutnya, kamu nonton dari sini ya, dari sini sampai ntar ke depannya, biar paham juga. Oke, jadi takut mati itu saya pernah ngalamin teman-teman ya. Ceritanya waktu kena anxiety kan, waktu sesudah kena sensasi badan goyang nih. Ini udah lumayan lama juga ya, soalnya tahun kemarin ya. Kan saya cerita nih di video sebelumnya bahwa saya tuh kena anxiety itu waktu selepas asar lagi ngerjain game gitu kan. Nah itu setelah gempa gitu, itu langsung takut mati teman-teman ya, karena saya pernah dengar kabar bahwa tidur selepas asar itu dilarang banget ya, sama apalagi orang muslim ya, dilarang banget. Jadi harusnya
lepas aja, jangan tidur, jangan apa gitu. Jadi kalau urusan nemu adzan ya langsung sholat, apalagi waktu asar teman-teman itu nggak boleh banget ya. Nah waktu itu kan saya ketiduran nih, langsung kena sensasi badan goyang. Dulu itu udah goyang, langsung ke takut mati karena saya pernah dengar kabar pokoknya gak boleh banget tidur selepas asar, gak boleh banget ya. Nah itu langsung mikir kemana-mana. Dari situ, dari badan goyang lalu takut mati, langsung searching teman-teman ya, searching dampak buruk dari dari tidur selepas asar, dan itu keluarnya negatif semua teman-teman ya. Yang pada intinya tetap aja itu searching. Jadi apa ya, biang keladinya itu searching teman-teman ya. Jadi waktu udah urgent banget, kita bukan nyari solusi atau gimana langsung sholat, enggak. Tapi waktu itu saya nggak langsung kepikiran langsung sholat, langsung wudhu langsung sholat, enggak. Tapi langsung searching teman-teman ya. Lagi-lagi nih ya, nih masalah searching lagi. Jadi searching itu keluar poin yang negatif semua. Akhirnya saya langsung langsung pergi ke bawah gitu kan ya. Yang ke bawah, yang pertama ya, kalau kamu tahu nih, yang pertama saya ketemu almarhum mama. Kan saya cerita ya sebelumnya, ketemu sama almarhum mama. Terus saya bilang kan, nanyain gempa nggak sih gitu kan ya, padahal mama diem, katanya bilang enggak. Terus kan kaget kan, langsung takut mati itu disitu, langsung nggak lama. Jadi dari situ langsung takut mati. Terus udah ketemu dari bawah, aneh kan ngerasa gempa sendirian. Nah terus saya ke atas lagi ya, ke kamar lagi. Dari itu saya murung teman-teman ya, karena emang nggak jelas banget, nggak bisa berpikir positif gitu. Jadi intinya pada saat itu saya ngerasa bahwa saya itu mau benar-benar mau mati gitu ya. Jadi sedih banget teman-teman ya, seriusan ya. Oke, jadi ini pengalaman saya gitu ya. Jadi nggak cukup sampai di sini, tapi masih panjang lagi. Oke, jadi setelah dari situ, selang beberapa hari saya masuk grup gitu kan ya, masuk grup Ansietas Indonesia kalau nggak salah di Facebook ya. Itu malah makin parah, makin gak jelas ya. Jadi takutnya makin kemana-mana intinya ya. Nah dari situ sampai jadi dari takut mati itu kemana-mana juga, jadi ngerasa diteror bahwa kayaknya mau mati hari itu ya, ngeri banget teman-teman ya. Sampai kalau misalkan dengar berita kabar duka atau kabar celaka misalkannya, itu tiba-tiba takut aja gitu ya. Yang paling mungkin ini cerita agak lucu ya. Jadi saya tuh takut sampai ngelihat warna kuning tuh saya takut ya. Jadi misalkan ada bendera kuning saya takut, atau misalkan banner warna kuning saya takut, terus juga spanduk warna kuning saya takut. Nah itu sampai error tuh sampai segitunya loh. Karena nggak tahu ya, saya juga nggak tahu medisnya kayak gimana. Yang pasti saat itu saya takut warna kuning teman-teman ya. Nah dari situ jadi nyebar banget takutnya kemana-mana. Saya takut ketemu orang, takut takut jam 8 pagi, terus takut kumat di sore hari lagi, terus malamnya takut mati lagi. Jadi makin gak jelas teman-teman, jadi makin memuncak takut matinya itu ya. Terus ini seingat saya teman-teman ya, dan masih ingat, cuman secara ringkas karena ini pengalaman hidup yang memang mungkin nggak akan saya lupain. Oke, jadi waktu itu pernah 2 hari saya merinding ya. 2 hari saya pernah bilang sama orang tua, saya pengen ngumpulin semua keluarga. Terus saya bilang, kayaknya saya mau mati gitu loh ya. Nah selama 2 hari itu mama papa sedih ya. Pertama papa sedih sih, mama juga sedih. Terus hari berikutnya mereka biasa aja gitu, karena mungkin ada yang salah dari anaknya, dari saya ada yang salah gitu ya. Dari situ kok ini kok masih alhamdulillah masih sehat gitu teman-teman. Jadi di situ saya mikir bahwa ini memang betul-betul ada yang salah ya. Nah itu paling pengalaman paling ngeri banget, terus paling saya ingat sampai sekarang itu ya. Jadi saya sempat ngumpulin keluarga, sempat bilang sama teman juga, teman-teman ya, bahwa ya saya mau kayak gitu ya, kayak mau gitulah. Padahal itu cuma sensasi belaka doang yang memang pasti sembuh ya, tapi nggak tahu banget ya tiba-tiba kayak gitu. Nah dari situ singkat cerita
mama papa udah lupa ya masalah itu, terus juga udah nggak percaya lagi dengan omongan saya karena memang saya lagi sakit gitu ya, jadi kemana-mana mikirnya. Akhirnya tanpa pengetahuan mereka saya pergi ke psikolog, ngobrol masalah ini, saya takut mati, takut ini, dikasih arahan gitu kan. Ya di situ saya langsung diagnosa bahwa saya itu kena cemas berlebih ya karena takut mati. Nah kayak gitu teman-teman ya. Terus saya diarahin ke psikiater juga. Nah dari psikiater saya dapat ilmu banyak banget teman-teman ya, karena memang waktu itu saya nggak cukup ke psikolog, terus juga saya nggak konsisten ya. Kalau seharusnya kalau udah ke psikolog itu udah netap di situ ya, tapi saya nggak, malah bolong-bolong. Harusnya pertemuan kedua, ketiga saya datang, tapi ini saya nggak, malah ganti-ganti dokter, sampai ujung-ujungnya ke psikiater ya, dokter yang berhak ngasih obat penenang ya, padahal urusan saya sama psikolog itu belum beres. Nah itu di situ saya nggak konsisten teman-teman ya, harusnya saya netap di satu dokter, tapi karena saya emang nggak puas, terus juga pikiran saya udah mumet banget, terus saya nggak bisa ngontrol teman-teman ya, akhirnya saya masuk rumah sakit, terus ketemu sama dokter psikiater. Di situ juga saya diagnosa bahwa saya kena cemas berlebih karena takut mati gitu ya. Kenapa gitu? Kenapa? Padahal semua yang hidup pasti mati. Ya, jadi nggak masuk akal. Makanya itu saya masuk diagnosa cemas berlebih. Lalu di situ saya di poin pertama yang psikiater sampaikan ke saya itu, jangan masuk grup di Facebook, kalau nggak jangan nanya-nanya dokter yang di online gitu loh teman-teman ya. Jadi takutnya kata dokter psikiater saya itu, takutnya itu memang bukan dokter, terus juga memang bukan ranahnya, jadi dia atau apalah, jangan baca-baca artikel yang tentang medis itu ya, yang disampaikan ke saya itu, jangan nanya-nanya ke sesama penderita, apalagi sampai masuk grup ansietas teman-teman ya. Bahkan gini loh, saya cerita sama psikiater itu, kan nanya nih alasannya apa bisa sampai masuk ke grup itu, terus saya jawab ya, karena di situ saya banyak teman. Nah terus dokter nanya kan, emang berapa orang yang kena kayak kamu di forum itu? Saya bilang 30.000 sekian, waktu itu saya lihat di Facebook 30.000 plus sekian pokoknya ya. Jadi sebanyak orang itu pernah ngalamin hal serupa. Itu dokter kaget dong ya, kenapa orang-orang ini malah satu wadahin gitu loh, bukan nyari solusi bareng-bareng, bukan nyari solusi dari ke tempatnya langsung, ke tempat yang benar langsung, tapi malah disewadahin. Dan isinya itu bukan apa ya, bukan masalah solusi, tapi lebih ke sharing yang apa yang dirasakan ya, yang memang akan membuat orang itu ke-trigger ya, jadi kesugestiin gitu, jadi makin parah. Nah makanya pesan psikiater saya itu, coba di sekarang hindari artikel yang tentang medis, terus juga hindari temen yang ngalamin hal serupa, terus juga mulai sekarang keluar dari semua grup. Terus kamu fokus sama saya gitu, jadi saya fokus sama dokter gitu ya, saya masih ingat teman-teman ya. Nah dari situ akhirnya nemu titik terang bahwa saya masuk grup itu emang salah besar teman-teman ya. Nah dari situ saya mulai survive sendiri, gimana caranya ini, terus juga saya lihat YouTube teman-teman ya, dan akhirnya sembuh sama diri sendiri. Jadi nggak ada nggak ada ketergantungan sama orang lain ya. Jadi kalau misalkan kamu masih ketergantungan sama orang lain itu lama sembuhnya, makanya belajar dari sendiri ya. Jadi survive sendiri pakai cara sendiri itu lebih asik teman-teman ya. Nah kayak gitu. Terus yang kedua, teman-teman saya yang di kampus yang sekelas itu sekitar 5 orang ya, 5 orang ya, saya lupa ya. Pokoknya yang nggak saya sebutin tuh yang anxiety-nya belum parah ya, tapi saya sebutin yang 5 orang tuh parah teman-teman ya. Nah semuanya itu ngalamin takut mati. Jadi bahkan sebelum saya kena anxiety, teman saya udah pernah kena. Di situ dia udah jarang kuliah, terus juga waktu saya datang ke rumahnya dia lagi ngurung, jadi udah nggak punya gairah hidup, jadi udah nggak punya tujuan hidup. Yang saya tahu ya, waktu saya nanya kenapa dia tremor, terus keringat dingin, jantung berdebar, pucat banget ya. Udah nggak bisa bilang apa-apa, padahal ke dokter cuma diagnosa lambung doang ya. Tapi waktu saya dalami, akhirnya dia mau terbuka ya. Jadi pertama kali dia kena anxiety sampai akhirnya kena takut mati, saya tahu gitu loh. Jadi makanya dia sampai berhenti kuliah, sampai berhenti bersosialisasi teman-temannya, terus juga sampai jadi sama keluarga itu jadi jaga jarak karena dia takut mati hal itu juga ya. Nah kayak itu teman-teman ya, buat pengalaman saya sama teman saya
singkatnya kayak gitu teman-teman ya. Jadi intinya buat kalian yang masih ngechat, yang main di video bahwa kamu masih takut mati, itu bukan kamu doang ya. Semoga video ini jadi ada pencerahan teman-teman ya, jadi kamu merasa lega karena kamu nggak sendirian di sini ya. Saya pernah ngalamin, mereka pernah ngalamin, teman pernah ngalamin, kamu juga ngalamin ya. Dan satu poin di sini yang harus kamu ingat bahwa takut mati ini akan sembuh ya. Nah, jadi buat caranya saya akan bahas di video part 2 teman-teman ya. Oke, jadi di sini akan dibuat menjadi 3 part. Pokoknya kamu harus nonton dari awal sampai akhir. Itu kalau berkenan ya. Di video berikutnya saya akan kasih tahu gimana caranya keluar dari itu versi saya. Ya, jadi kamu terserah mau nonton mau enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kamu nonton dari sini, mungkin harus ke video berikutnya biar paham teman-teman ya. Oke, jadi perlu diingat lagi bahwa kalau misalkan kamu nggak nyaman dengan video saya, atau nggak nyaman dengan suara atau sama saya gitu ya, jadi tolong tinggalkan aja teman-teman ya. Karena apa ya, nonton video kayak gini di YouTube itu pengaruh besar teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kamu cocok sama orang ini, ya dengerin. Kalau enggak, tinggalin. Itu ngalamin saya. Saya pun pernah ninggalin orang yang ngasih tahu, orang yang udah sembuh dari anxiety terus bikin video di YouTube, tapi saya malah makin parah dan saya berhentiin. Hasilnya saya membaik sendiri. Nah, makanya saya ingetin lagi di sini, kalau misalnya kamu nggak cocok sama saya, udah tinggalin. Jadi nggak ada keterpaksaan apapun di sini teman-teman ya. Pokoknya kita pengen sama-sama nyaman gitu ya. Jadi mulai belajar lagi dari nol bahwa ini akan sembuh ya. Kayak gitu teman-teman loh. Jadi pengalaman buruk anxiety, takut mati itu buruk banget bagi saya, dan itu gak akan pernah saya lupain ya. Oke, jadi mungkin gitu aja buat pengalamannya, karena kalau misalkan diceritain itu panjang banget teman-teman ya. Kamu tahu sendiri, kamu ngelewatin pas takut mati itu berapa bulan. Nah, selama itu saya juga kayak gitu loh teman-teman ya. Oke, jadi selamat bertemu di video berikutnya. Saya akan ngasih solusinya gimana caranya, ini versi saya teman-teman ya. Oke, kayak gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.